Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang ibu cintai, bertemu lagi kita dengan video ibu kali ini. Pada video ibu kali ini, ibu akan memberikan latihan bagaimana menentukan KPK dan FPB sekaligus. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, ibu minta anak-anak bisa mensubscribe, like, komen, dan share video ibu ini kepada teman-teman kalian semua. Baik anak-anak, pada video ibu sebelumnya, ibu sudah menerangkan bagaimana cara mencari KPK dan bagaimana cara mencari FPB. Di mana untuk menentukan atau mencari KPK dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan kelipatan persekutuan, dan yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Sedangkan untuk menentukan FPB juga bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menentukan dengan faktor persekutuan dan yang kedua juga dengan pohon faktor. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB ini sebaiknya kita mengulang kembali dengan melakukan latihan-latihan seperti yang akan kita lakukan kali ini. Baik anak-anak, kita coba latihan yang pertama. Tentukanlah KPK dan FPB dari kita lihat soal pertama. Yang pertama, dari bilangan 40, 70, dan 80. Nah, untuk video kali ini kita fokus saja mencari dengan pohon faktor. Kenapa? Karena KPK yang kita lakukan ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Untuk angka-angka besar seperti ini kita akan merasa sedikit repot. Ya, jadi yang paling praktis itu untuk menentukan KPK ini biasanya digunakan orang dengan menghitung menggunakan pohon faktor KPK dan FPB ya. Baik, kita lihat soal pertama. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan 40, 70, dan 80. Baik, kita lihat pohon faktor dari 40. Nah, 40 yang angka satuannya adalah 0 bisa kita bagi dengan 2. 2 kali 40 bagi 2 adalah 20. Kemudian angka satuannya 0 berarti 20 bagi 2 adalah 10. 10 bagi 2, 5. Nah, berarti faktor primanya adalah 2, 2, 2, dan 5. Nah, kita buat faktorisasi prima dari 40. Nah, pada video ibu yang sebelumnya, ibu sudah mengajarkan bagaimana cara menulis faktorisasi prima. Bagi anak-anak yang belum sempat melihatnya kemarin, boleh anak-anak lihat video-video ibu yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja ya nak. Oke, kita lihat 40 faktor primanya adalah 2, 2, 2, dan 5. Berarti duanya ada 3. Kita langsung saja. Berarti faktorisasi prima dari 40 adalah 2 pangkat 3. Karena duanya 3 kali. 1, 2, dan 3. 2 kali pangkat 3 kali 5. Itu adalah faktorisasi prima dari 40. Kita coba lihat pohon faktor dari 70. 70 adalah 2 bagi 2 adalah 35. Nah, kita lihat satuannya 5, maka kita bagi 5 adalah 7. Baik, kita lihat, kita lingkar dulu 2, 5, dan 7. Nah, kita buat faktorisasi prima dari 70, yaitu 2 kali 5 kali 7. Baik, sudah 2. Sekarang yang lihat pohon faktor dari 80.
Karena satuannya 0 berarti bagi 2, 80 bagi 2, 40. Bagi 2, 20. Bagi 2, 10. Bagi 2, 5. Nah, lihat anak-anak, ada angka 2-nya berapa buah ini? 1, 2, 3, 4. Nah, 5, 1. Berarti kita lihat faktorisasi prima dari 80 sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, dan 4. Berarti 80 sama faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4 kali 5. Baik, anak-anak sudah lihat sendiri bagaimana pohon faktor dari 40 dan berapa faktorisasinya. Kemudian pohon faktor dari 70, faktorisasi primanya adalah seperti ini. 80 pohon faktornya, kemudian kita tentukan faktorisasi primanya. Nah, baik, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Anak-anak masih ingat cara mencari KPK-nya? Nah, untuk menentukan KPK, kemarin kita sudah tahu bahwa untuk mencari KPK ada 2 cara. Yang pertama, cari angka yang sama. Ya, dari tiga-tiganya ini kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang paling tinggi. Nah, kita lihat angka yang sama di 40, 70, dan 80. Kita lihat angka yang sama adalah 2, 2, 2. Ya kan? Berarti kita lihat pangkatnya. 2 ini di 40 2 pangkat 3, di 70 2 pangkat 1, kemudian di 80 2 pangkat 4. Cari angka yang sama, kemudian pilih pangkat yang paling tinggi. Nah, di sini yang pangkat paling tinggi adalah 2 pangkat 4. Maka yang kita ini kan untuk KPK, kita hitung di KPK adalah 2 pangkat 4. Karena yang paling tinggi pangkatnya adalah 2 pangkat 4. Kemudian masih ada nggak kira-kira angka yang sama? Oh, masih, ternyata ada 5. Ini di sini juga di 70 juga ada 5, di 80 juga ada 5. Berarti angkanya sama. Nah, kita lihat pangkat mana yang paling tinggi. Nah, kebetulan pangkatnya semua adalah pangkat 1. Berarti kita pilih salah satunya. Berarti 2 pangkat 4 kali 5. Nah, kemudian yang kedua caranya yaitu angka yang tidak sama ikut kita kalikan. Jadi untuk menentukan KPK, pilih angka yang sama, kemudian cari angka yang sama, kemudian pilih pangkat yang paling tinggi. Nah, yang kedua sudah kita tentukan tadi kan, angka yang sama 2 dan 5. Kita ambil pangkat tertinggi 4. 5 kebetulan angka tertingginya 1. Jadi 2 pangkat 4 kali 5. Nah, yang kedua caranya, yang kedua adalah angka yang tidak sama ikut kita kalikan. Nah, berarti ada angka mana yang belum termasuk, yang tidak sama, yang berarti adalah angka 7. Berarti KPK dari 40, 70, dan 80 adalah 2 pangkat 4 kali 5 kali 7. Nah, hasilnya kalau kita hitung adalah 560. Baik, kita lihat yang kedua, yaitu kita menentukan FPB. Ya, untuk menghitung FPB, kita Ibu kemarin juga sudah menerangkan caranya adalah kebetulan ya Nak, cara mencari FPB ini kebalikan dari KPK. Ya, cara yang untuk mencari FPB juga ada 2 cara, yaitu kita cari angka yang sama. Kemudian kita pilih pangkat yang paling kecil. Kemudian yang kedua, angka yang tidak sama kita abaikan. Baik, kita cari angka yang sama. Ini ada 2, 2, 2. Ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, 2 pangkat 4. Nah, kita pilih pangkat yang paling kecil. Pangkat yang paling kecil adalah 2 pangkat 1. Berarti yang masuk, yang kita hitung adalah 2 pangkat 1. Kemudian di sini juga ada 5 yang sama. Nah, maka kita kalikan 5. Sementara yang kedua, angka yang tidak sama itu kita abaikan. Jadi 2 kali 5 FPB-nya adalah 10.
Baik, kita lihat contoh soal yang kedua. Kalau soal pertama kita mencari KPK dan EPB menggunakan 3 bilangan. Nah, pada contoh soal yang kedua kita mencari KPK dan EPB menggunakan 2 bilangan, 16 dan 36. Baik, kita cari pohon faktor dari 16. Berarti ini adalah 2 kali 8. Kemudian 8 bagi 2 adalah 4. 4 bagi 2 juga 2. Jadi faktor primanya adalah 2, 2, 2, dan 2. Nah, kita buat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 16, 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Kebetulan angkanya sama. Jadi 16 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4. Kemudian kita lihat pohon faktor dari 36. Kita bagi 2, 1, berarti 18 bagi 2, 9 bagi, 9 bagi 3 kali 3. Nah, inilah faktor prima dari 36, 2, 3, dan 3. Kita buat faktorisasi primanya. 2, langsung ya nak ya. 2 pangkat 2 karena ada 2 buah. Kemudian kali 3 pangkat 2. Nah, baik, kita tentukan KPK dari 16 dan 36 ya. Yang pertama tadi katanya gimana? Kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang tertinggi. Nah, angka yang sama di sini adalah 2. Yang sama angka yang ada di 16 dan juga ada di di 36 adalah 2. 2 pangkat 4 pada 36 adalah 2 pangkat 2. Kita pilih pangkat yang tertinggi. Berarti kita tulis 2 pangkat 4 kali. Nah, yang kedua caranya, angka yang tidak sama ikut kita kalikan. Berarti angka yang tidak sama adalah 3 pangkat 2. Nah, kalau kita hitung, kalau kita hitung 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2, hasilnya adalah 144. Pada video kali ini Ibu tidak mengulang kembali mencari perkalian dari ke bawah karena Ibu yakin kalian atau anak-anak Ibu sudah pasti bisa. Kita langsung aja anak-anak mencarinya. 2 pangkat 4 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Kali 3 pangkat 2, 3 kali 3, berarti 9. 16 kali 9 sama dengan 144. Baik, kita lihat lagi FPB dari 16 dan 36. Caranya, kita pilih atau kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang terkecil. Ini yang sama adalah 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2. Berarti pangkat yang terkecil ada 2 pangkat 2. Nah, angka yang tidak sama kita abaikan. Ya, 2 pangkat 2 berarti sama dengan 4. Jadi, KPK dari 16 dan 36 adalah 144 dan EPB dari 16 dan 36 adalah 4. Baik anak-anak, kita masuk soal yang ketiga. Nah, bilangan yang akan kita cari adalah bilangan 35, 49, dan 63. Baik, kita lihat kembali pohon faktor dari 35. Kita bagi 5 adalah 7. 35 bagi 5, 7. Berarti faktorisasi primanya 5 kali 7. Kemudian yang pohon faktor dari 49. Nah, ini 49 ini adalah 7 kali 7. Nah, berarti pohon faktor dari faktorisasi prima dari 49 adalah 7 pangkat 2.
Kemudian kita lihat pohon faktor dari 63, yaitu bagi 3 adalah 21, 21 bagi 3 adalah 7. Nah, faktor prima dari 63 adalah 3, 3, dan 7. Nah, kita lihat faktorisasi prima dari 63 adalah 3-nya ada 2 ya nak, berarti 3 pangkat 2 kali 7. Baik, kita cari KPK-nya. Nah, baik, KPK dari 35, 49, dan 63 adalah kita cari angka yang sama. Ya, kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang tertinggi. 7, kebetulan yang sama di sini adalah 7, dan 7 pangkat 2 dan 7 pangkat 1. Ya, berarti kita pilih pangkat yang tertinggi itu 7 pangkat 2. Kemudian masih ada enggak ya angka yang sama? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya peraturan yang keduanya, angka yang tidak sama ikut kita kalikan. Berarti angka yang tidak sama di sini adalah 5 dan 3 pangkat 2, ya kan? Karena 3 pangkat 2 yang terkecil kita kalikan dengan 3 pangkat 2 terlebih dahulu. Jadi angka yang tidak sama ikut kita kalikan. Berarti kali 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau kita kalikan ya, akan mendapatkan hasilnya adalah 2205. Baik, kita lihat yang selanjutnya adalah kita tentukan adalah FPB. Bagaimana cara menentukan FPB-nya kemarin anak-anak? Itu kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang terkecil. Nah, kebetulan yang sama tadi adalah 7 ya. 7 pangkat 2, 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, dan 7 pangkat 1. Kita pilih pangkat yang terkecil. Pangkat terkecilnya adalah 7 pangkat 1. Berarti FPB-nya adalah 7. Sedangkan angka yang tidak sama kita abaikan. Jadi kesimpulannya, KPK dari 35, bilangan 35, 49, dan 63, KPK-nya adalah 2205, sedangkan FPB-nya adalah 7. Kita lihat contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat adalah bilangan 36, 54, dan 60. Baik. Oh ya, anak-anak, sambil melihat video ibu ini, anak-anak juga mengeluarkan kertas dan penanya, ya. Ikuti apa yang ibu terangkan ini. Kemudian kamu coba juga mencari dengan kertas yang sudah anak-anak sediakan, supaya apa yang ibu terangkan bisa anak-anak pahami dengan seksama. Baik, kita lihat pohon faktor dari 36. 36, pohon faktornya dibagi 2 kali 18. Jadi, ini bagi 2 adalah 9. Bagi 3 adalah 3. Nah, ibu beranggapan anak-anak tentu sudah bisa ya, karena pada video sebelumnya ibu sudah menerangkan dan memberikan caranya. Sekarang ibu anggap anak-anak sudah bisa, dan ibu akan agak lebih cepat daripada yang biasanya ya. Nah, ini adalah faktor prima dari 36. 2-nya ada 2, 3-nya juga ada 2. Berarti faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Sekarang kita lihat pohon faktor dari 54. Kita bagi 2 adalah 27. Nah, 27 ini kita bagi 3 ya. Dapatnya 3 karena 2 tambah 7 9. Ini angkanya di belakangnya atau angka satuannya bukan bilangan genap. Berarti kita coba bagi 3 ya. Ya bisa. 2 tambah 7 9. 9 bagi 3 bisa, berarti bagi 3. 27 bagi 3 adalah 9. Ini 9 adalah kita bagi 3 juga. Baik, ini faktor prima dari 54. Nah,
faktorisasi prima dari 54 adalah 2-nya 1 ya. 2 kali 3-nya pangkat 3. Itu 2, 3. Berarti 3 pangkat 3. Kemudian kita cari pohon faktor dari 60. 60 kita bagi 2, 30 bagi 2, 15 bagi 3, bagi 5 sebenarnya ya. Bagi 5 boleh, bagi 3 juga boleh. 1 tambah 5, 6. Habis bagi 3, berarti 3 kali 5. Inilah faktor prima dari 60. 2, 2, 3, dan 5. Nah, kita lihat faktorisasi prima dari 60 sama dengan 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2. Kenapa? Karena 2-nya 2 buah kali 3 kali 5. Baik anak-anak, kita lanjutkan menentukan KPK dari 36, 54, dan 60. Nah, kita cari angka yang sama. Angka yang sama dari 36, 54, dan 60 faktorisasi primanya ya. Kita lihat angka yang samanya adalah 2. Di sini juga ada 2. Di sini ada 2. Nah, kita pilih pangkat yang terbesar ya. KPK kita pilih pangkat terbesar ya nak. Berarti 2 pangkat 2 yang terbesar. Berarti 2 pangkat 2 kali. Masih ada nggak faktorisasi primanya yang sama? Oh, ternyata masih ada ini. 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan 3 pangkat 1. Kita pilih pangkat yang terbesar. Berarti 3 pangkat 3. Nah, masih ada nggak yang sama? Tidak ada. Nah, tetapi di sini ada angka yang berbeda yaitu 5. Nah, peraturan yang kedua yaitu angka yang tidak sama atau angka yang berbedanya tetap kita kalikan. Kali 5. Berarti di sini 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 5. Nah, anak-anak coba mencari latihan di rumah berapa hasilnya. Nah, ibu sudah mendapatkan hasilnya yaitu 540. Baik, inilah KPK dari 36, 54, dan 60. Sekarang kita cari FPB. Ya, nah, mencari FPB yaitu kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang terkecil. Nah, angkanya tadi yang sama ada 2 ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, kalau KPK kita pilih pangkat yang terbesar, kalau FPB kita pilih pangkat yang terkecil. Berarti pangkat yang terkecilnya adalah 2. Kemudian ada lagi angka yang sama yaitu 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, dan 3 pangkat 1. Nah, kita pilih pangkat terkecil, berarti 3 pangkat 1. Jadi 2 kali 3. Nah, angka yang tidak sama kita abaikan. Ya, berarti FPB dari 36, 54, dan 60 adalah 2 kali 3 yaitu 6. Sudah 4 soal yang kita kerjakan. Apakah anak-anak bisa paham apa yang ibu terangkan? Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir atau soal yang kelima. Tentukan KPK dan FPB dari bilangan 42, 54, dan 70. Ya, kita lihat satu persatu. 42 pohon faktornya bagi 2, 42 bagi 2 adalah 21. 21 dibagi nih 2 tambah 1 3, berarti dibagi 3 adalah 7. Nah, berarti faktor primanya adalah 2, 3, dan 7. Nah, faktorisasi primanya 2 kali 3 kali 7. Kemudian kita lihat pohon faktor dari yang kedua, 54. Bagi 2 adalah
Ini 5 bagi 2, 2, sisa 1, 1 dan 4, 14, 27. Nah ini juga kita bagi 3, bisa bagi 3, 2 tambah 7, 9 ya. Berarti bisa bagi 3, 3 kali 9. 9 itu adalah 3 kali 3. Berarti faktor primanya adalah 2, 3, 3, dan 3. Sementara faktorisasi prima dari 54, langsung ya nak, 2-nya ada 1 kali, 1 berarti 2 kali 3 nih, ada 3, 1, 2, 3, berarti 3 pangkat 3. Terakhir kita lihat pohon faktor dari 70. Kita bagi 2, 35, bagi 5 adalah 7. Berarti faktor primanya adalah 2, 5, dan 7. Nah, kita lihat faktorisasi prima dari 70. 2 kali 5 kali 7, karena tidak ada yang sama angkanya, berbeda semua. Baik anak, sudah kita dapatkan faktorisasi prima dari 42, 54, dan 70. Nah, dengan mudah kita bisa menentukan KPK-nya. Bagaimana KPK-nya? Yaitu kita cari angka yang sama, kita pilih pangkat tertinggi. Angka yang sama ada 2, 2, dan 2. 2 pangkatnya tidak ada yang, semua pangkatnya 1. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 1. Kemudian masih ada lagi nggak nak angka yang sama? Nah, angka yang sama hanya di 42 dan 54, yaitu faktor primanya adalah 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 3. Di sini tidak ada 3, tapi tetap kita kalikan ya. Katanya yang peraturan yang kedua tadi, yang pertama KPK, kita cari angka yang sama, pilih pangkat tertinggi. Kebetulan pangkatnya cuma 1 ketiga-tiganya, maka tetap kita buat 2 pangkat 1. Kemudian yang kedua peraturannya, kalau tidak ada lagi angka yang sama, berarti angka yang tidak sama tetap kita kalikan. Baik, di sini ada angka yang tidak sama, di 42 ada 3, ada 3. Di sini tidak ada 3. Nah, kita pilih pangkat yang tertinggi, berarti 2 kali 3 pangkat yang tertinggi 3 ya. Di sini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 3. Jadi kita pilih adalah 2 pangkat 3. Mana lagi angka yang tidak sama? 5. Tuh, di sini tidak ada 5. Kita urut dari yang kecil ya, nak. 7 di sini. Nah, di sini ada 5. Berarti kita kali 5. Kemudian di sini ada 7. Di sini tidak ada 7, ini ada 7. Berarti nah, angka yang tidak sama kita semua kalikan. Nah, 2 kali 27 kali 5 kali 7 hasilnya adalah 630. Nah, anak boleh cari nanti ya. Baik, kita lihat FPB-nya. Kita pilih angka yang sama, kemudian kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang terendah. Nah, kebetulan semuanya yang sama itu adalah 2, 2, dan 2. Nah, semua tiga-tiganya berpangkat 1, berarti 2 pangkat 1. Masih ada lagi yang angka yang sama? Tidak ada. Di sini ada 3, di sini ada 3, tapi di yang 70 tidak ada. Berarti kita abaikan. Angka yang tidak sama kita abaikan. Di sini ada angka 7, di 42, di 54 tidak ada angka 7. Tapi di 70 ada angka 7. Nah, karena tidak sama, berarti kita abaikan. Jadi, FPB dari 42, 54, dan 70 adalah 2. Nah, demikianlah anak-anak latihan menentukan KPK dan FPB kita pada video kita kali ini. Ibu yakin anak-anak pasti masih ada yang agak bingung-bingung atau kurang begitu paham. Untuk itu sekali lagi Ibu panggil, silahkan anak-anak lihat video-video Ibu sebelumnya ya. Kemudian kalau setelah melihat video Ibu sebelumnya masih kurang paham, anak-anak boleh komen di komentar di bawah video Ibu ini. Boleh menanyakan apa
yang kira-kira anak-anak tidak paham. Mudah-mudahan Ibu bisa menjawabnya, ya. Demikian pertemuan kita pada video Ibu kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa dengan mudah menjawab pertanyaan atau menentukan KPK dan EPB. Nah, jangan lupa subscribe video Ibu, like, komen, dan jangan lupa di-share sama teman-temannya. Demikian anak-anak, terima kasih atas semua perhatian. Sampai jumpa insya Allah pada video-video kita selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.